Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anwar Humaini di Catatan Jurnalis Channel. Sudah ketinggalan banyak sekali berita ya, karena beberapa hari ini saya banyak kesibukan, kesibukan. Jadi ada banyak peristiwa yang terlewati ya, terutama yang sebelum-sebelumnya pernah saya bahas terkait dengan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yang baru bisa cair sebelum maksudnya setelah usia 56 tahun atau masuk usia pensiun, dan setelah adanya banyak penolakan dari masyarakat, ada demo dari serikat pekerja dan adanya desakan dari berbagai pihak, akhirnya aturannya direvisi oleh Menteri Ketenagakerjaan. Jadi JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa cair sebelum seorang tenaga kerja mencapai usia 56 tahun. Artinya ini sama dengan aturan-aturan sebelumnya, bahwa ketika seorang tenaga kerja resign, mereka bisa mengambil JHT-nya dalam waktu kurang lebih sebulan setelah mereka resign. Jadi pencairan jaminan hari tua ini, jadi masyarakat tidak perlu menunggu 56 tahun untuk bisa mencairkannya. Jadi hal ini setelah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan aturan pencairan JHT tersebut mengacu pada aturan lama, yakni Permenaker nomor 9 tahun 2015. Alasannya belait baru ya, yakni Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang rencananya berlaku pada 4 Mei nanti, saat ini masih dalam proses revisi dan belum berlaku efektif, sehingga pekerja atau buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker yang lama, yakni termasuk bagi pekerja yang terkena PHK ataupun mengundurkan diri. Ini sebentar saya cek dulu komentar dari Menaker ya. Jadi ini dikutip berbagai media dari setkap.co.id ya. Setkap berarti situs resminya Sekretaris Kabinet. Jadi quote-nya seperti ini: perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama nomor 19 tahun 2005 saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja atau buruh untuk melakukan klaim JHT. Jadi tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun yang mengundurkan diri dapat klaim JHT sebelum usia pensiun. Demikian kata Menteri Ida dikutip dari situs setkap.co.id. Nah, biar lebih jelas di sini akan saya bacakan Permenaker nomor 19 tahun 2005 yang sampai saat ini masih menjadi acuan ya terkait dengan pencairan JHT ini. Jadi ada beberapa pasal yang krusial di sini dijelaskan. Pasal 1.1 disebutkan bahwa JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta JHT yang pertama masuk usia pensiun, yang kedua meninggal dunia, yang ketiga mengalami cacat total tetap. Adapun manfaat JHT bagi peserta mencapai usia pensiun termasuk juga peserta yang berhenti bekerja. Kalau sebelumnya yang aturan revisi itu, yang aturan sebelumnya itu cuma untuk pensiun aja, jadi ini juga termasuk yang berhenti bekerja sebagaimana tertulis dalam pasal 3 ayat 2. Nah, adapun peserta yang berhenti bekerja itu meliputi pertama mengundurkan diri, kedua kena PHK, dan ketiga peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, untuk peserta yang masuk pensiun dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan pemberian manfaat JHT bagi peserta mencapai usia pensiun dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama ada asli kartu BPJS Ketenagakerjaan, yang kedua surat keterangan berhenti kerja karena usia pensiun dari perusahaan, dan fotokopi KTP atau kartu keluarga.
Sementara untuk peserta yang mengundurkan diri dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu selama 1 bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tersebut diterbitkan. Adapun syarat-syarat mereka yang mengundurkan diri adalah menunjukkan asli kartu BPJS, surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja, dan fotokopi KTP atau kartu keluarga. Sedangkan untuk yang ketiga, peserta yang kena PHK, disebutkan bahwa peserta yang kena PHK manfaat JHT dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal PHK. Nah, ini yang selama ini menjadi polemik ya. Jadi aturan ini kan banyak yang protes karena bagaimana kalau tenaga kerja atau buruh yang kena PHK, padahal mereka baru usia 30 tahun, mereka baru bisa mencairkan setelah usia 50 tahun. Nah, dengan adanya revisi yang baru ini, seorang tenaga kerja tidak perlu menunggu masa pensiunnya meski di PHK untuk mencairkan dana JHT. Adapun syarat-syarat mereka yang kena PHK untuk mencairkan yakni pertama harus menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan, yang kedua bukti persetujuan bersama yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial atau penetapan Pengadilan Hubungan Industrial. Biasanya kan kalau karyawan kena PHK kan biasanya ada tarik ulur nih, atau misalkan ada protes dari tenaga kerja yang bersangkutan atau dari perusahaannya juga masih belum clear gitu. Makanya untuk bisa mencairkan ini harus ada persetujuan nih antara kedua belah pihak yang di sini persetujuan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial atau penetapan Pengadilan Hubungan Industrial. Adapun fotokopi KTP dan KK juga pasti harus diperlukan ya. Sementara untuk peserta yang meninggalkan Indonesia, jadi disebut di pasal 7 bahwa mereka mendapatkan manfaat JHT dapat dibayarkan secara tunai sekaligus dengan memenuhi persyaratan. Yang pertama, surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia. Yang kedua, fotokopi paspor. Dan yang ketiga, fotokopi visa bagi tenaga kerja warga negara Indonesia. Selanjutnya, untuk peserta yang mengalami cacat total tetap, dalam pasal 8 disebutkan manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap diberikan sebelum mencapai usia pensiun. Hak atas manfaat JHT tersebut diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah peserta ditetapkan mengalami cacat total. Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total ini tetap dengan memenuhi persyaratan seperti ada kartu BPJS asli, surat keterangan dokter, dan pembayaran manfaat JHT ini dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, jika peserta meninggal dunia. Pasal 9 ayat 1 dituliskan bahwa manfaat JHT bagi peserta yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris peserta. Ahli waris tersebut meliputi janda, duda atau anak. Dan dalam hal janda atau duda atau anak, jika tidak ada, JHT tersebut diberikan sesuai aturan sebagai berikut, yakni keturunan sedarah peserta menurut garis lurus ke atas ke bawah sampai derajat kedua, saudara kandung dan atau mertua atau pihak yang ditunjuk oleh wasiatnya oleh peserta. Dalam hal jika pihak yang ditunjuk dalam wasiat peserta tersebut tidak ada, maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau memang benar-benar nggak ada ahli waris, nggak ada wasiat, nggak ada siapa-siapa saja, jadi dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan dan diperuntukkan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Syarat-syaratnya hampir sama ya untuk mendapatkan JHT bagi ahli waris, yakni kartu asli BPJS, surat keterangan kematian dari rumah sakit atau kepolisian atau kelurahan, surat keterangan ahli waris dan instansi yang berwenang bagi ahli waris, dan fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang masih berlaku. Nah,
Nah, kenapa ini Menteri Tenaga Kerja melakukan revisi terkait dengan aturan JHT ini? Jadi selain adanya penolakan dari masyarakat yang luas, demo dan melakukan banyak penolakan termasuk bikin petisi tanda tangan sekian ratus ribu orang. Ini juga terkait komentar dari Presiden SBY yang meminta memang aturan terkait dengan JHT ini disederhanakan. Sebentar, saya cek komentar Presiden ya. Tadi udah nyari. Nah, ini jadi Presiden meminta Menteri Airlangga dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia untuk merevisi aturan JHT untuk lebih menyederhanakan. Jadi pada beberapa hari lalu Presiden Jokowi pada tanggal 21 Februari memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerjaan Ida Fauzia dan untuk dipanggil terkait dengan polemik JHT ini. Dan Presiden meminta agar tata cara persyaratan pembayaran JHT disederhanakan atau dipermudah. Ini yang mengatakan langsung ada Mensesnek Pratikno. Menurut Pratikno ini tujuannya adalah agar JHT bisa diambil oleh individu yang sedang mengalami masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kata dia seperti ini, terutama bagi yang sedang menghadapi PHK. Demikian kata Pratikno. Artinya Presiden Jokowi ini ya memang benar-benar mendengar ya kalau dari masyarakat, tuntutan masyarakat agar JHT ini direvisi. Nah, jadi bagi masyarakat yang ingin mencairkan dana JHT tidak perlu menunggu usia 56 tahun atau pensiun sesuai aturan ini karena akan direvisi, maka masih berdasarkan aturan yang lama ya. Jadi bisa cair sebelum usia 56 tahun dan pencairannya tersebut biasanya menunggu masa penangguhan atau masa tunggu kurang lebih 1 bulan setelah tenaga kerja tersebut resign. Jadi terima kasih atas respon yang cepat bagi masyarakat. Saya secara pribadi juga setuju meskipun saya tidak akan mencairkan dalam waktu dekat, tapi ini memang aturannya memang bikin para tenaga kerja yang ingin dapat dana milik mereka ketika mereka resign atau dipecat itu bisa mereka manfaatkan dan mereka bisa cairkan untuk kebutuhan-kebutuhan setelah mereka resign dari kantor. Demikian, semoga tidak terlalu telat ya. Kita lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen juga biar saya tambah semangat untuk memberikan info-info terbaru terkait dengan yang lagi ramai dibahas di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.